untuk menjadi konsep dalam kepribadian Ya, ya, bahkan mungkin menjadi apa namanya itu pedoman ya dalam kehidupan sehari-hari ini, apakah yang harus dilakukan sehingga semangat kita terus terpompa, jangan ya, sampai kempes semangatnya. ya, ya. Kalau berbicara dengan ibadah ya tentu beda dengan kegiatan yang lain. Mungkin kalau kegiatan yang lain tidak ada pengaruh secara langsung terhadap sifat dan karakter akhlak seseorang. Tetapi kalau berbicara ibadah ini ada pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh lingkungan. Nah, ini juga menjadi salah satu sebab apakah itu mendukung untuk kita terus bersemangat dalam ibadah, ataupun sebaliknya menjadi satu sebab yang membuat kita merasa bosan dan jenuh kepada ibadah, lingkungan. Ya. Misalkan kita berada di lingkungan yang mana sekeliling kita tidak pernah berpuasa Senin Kamis. Ya mungkin secara pengaruh lingkungan akan berefek kepada gitu ya pribadi. Karena lingkungan juga akan membentuk pola pikir dan gaya hidup seseorang. Apakah itu dalam bentuk kegiatan keseharian ataupun itu dalam bentuk termasuk kegiatan ibadah. Makanya kan dalam agama agak anjurkan untuk berkawan dengan lingkungan tanya sahib-sahib, kawan-kawan yang baik-baik, yang saleh sebagainya. Dilarang kita untuk berkawan dengan kawan yang berakhlak ya, berperilaku yang jahat ya sebagainya. Kenapa? Karena itu ada pengaruh yang rentan kepada setiap orang. Apakah dalam berbentuk perilaku dan sebagainya, termasuk dalam ibadah. Sering temungan dengan orang yang jemaat sembahyang misalkannya juga akan terpompa daya untuk salat kan seperti itu. Kalau misalkan kita melakukan perjalanan safar, misalkan sekarang kita pergi ke Banda Aceh. Kalau kita pergi dengan kawan yang tepat waktu salatnya ya kan menandaja keadaan misalkan langsung piu. Oh makazan asa masjid salat. Kita juga akan terpompa semangat, terbagi semangat untuk salat. Kalau kawan kita itu habis salat misalkan ya ada misalkan ya sedikit baca Al-Qur'an, kita juga akan terpengaruh untuk demikian. Tapi sebaliknya kalau tajak ngon yang semayang ya mungkin miadro teka mantap ya tetap semayang, tapi miadro mentang kurang mantap ini juga akan terpengaruh dengan perilaku dan karakternya. Makanya dalam satu pepatah Arab dikatakan kalau ingin melihat seseorang itu lihatlah kawan dekatnya siapa. Artinya itu bisa mencerminkan karakter dan perilaku seseorang dari karakter dan perilaku kawan dekatnya. Perlu kita garis bawahi semangat spirit kita di penghujung Ramadan ini tidak boleh pudar sebagaimana spirit semangat kita di awal, karena ada satu hal besar di fase akhir Ramadan. Yeah. Kan ini kita sudah masuk fase akhir, sudah 20 berapa 24 ya. 25 kalau nggak salah 25. Ini sudah di fase akhir, 10 terakhir bulan Ramadan. Di sini ada satu hal besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dikenal dengan malam Qadar, Lailatul Qadar. Cuman sebagian ulama khilaf pendapat tentang masalah apakah seseorang itu akan diberikan pahala besar ketika dia beribadah di malam Qadar jika dia tahu itu malam Qadar. Dan yang khilaf ulama. Nah yang pegah sidra urang akan gebi pahala ya cukup raya bila ibadah bak malam Qadar bila gede punya malam Qadar. Nah sebagai ulama mengatakan sidra urang tetap akan gebi pahala yang raya bila ibadah bak malam Qadar walau hana gede punya malam Qadar. Istilahnya kebetulan berkelam malam Qadar, gonya ibadah full. Yang ulama walau gonya hang depe berkelam malam Qadar tetap pahala gebi berea. Sebagai ulama pegah harus begedepu. Nah kan terlepas daripada khilaf tersebut, kita di fase akhir berarti ada sesuatu hal besar yang harus kita gapai.
ada pendapat yang hanya mesti berdepu, yang penting ada ibadah. Nah, makanya di fase akhir Ramadan, kalau boleh kita katakan harus lebih bersemangat ketimbang di awal masuk Ramadan. Artinya di awal Ramadan semangat ayo ke kurang 10%, berarti di akhir budak vertu. Karena ada satu hal istimewa di akhir ini. Itu malam qadar itu. Yang sebagai ulama mengatakan tidak mesti seseorang itu tahu kalau itu malam qadar. Yang penting dia ada beribadah. Makanya ya tidak boleh untuk Pudakun gada semangat lagi aktivitas Ramadan seperti taraweh. Ini juga satu musibah. Satu masalah, kan dengan musibah lah. Satu masalah bagi masyarakat, bagi kita yang mandub. Di 1 2 3 4 awal Ramadan saf taraweh full. Kadang-kadang halet. Kan? Ya disayangkan begitu masuk fase akhir 20 sampai 30, sekarang 25, sudah satu saf, dua saf, 1 2 3 4 semangat untuk berpuasa, tidak marah, tidak ribah segala macam. Kena Syawal, kamu liupat lah. Sang-sang seolah-olah Ramadan sudah habis. Itu masalah. Itu masalah bagi kita semua. Semangat harus tetap eksis, ada, bahkan harus bertambah sampai penghujung. Yang pertama seperti tadi, ada keberkahan yang luar biasa di sini. Di penghujung. Kalau ditanya apa ada hal istimewa, ada. Itu keberkahan di penghujung, ada hal istimewa, yaitu ada malam qadar. Yang mana dalam malam qadar ini ada 3 poin utama di situ, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama, pada malam qadar tanazzalul malaikah. Malaikah turun malam tersebut. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam itu rahmat itu semenjak maghrib sampai terbit fajar, sampai pagi. Terus yang ketiga, di malam itulah malam diturunkannya Al-Quran. Dan satu lagi, di malam itu juga ibadah di situ lebih baik daripada 1000 malam. Khairun min alfi syahrin. Malam qadar malam yang terbaik, lebih baik min alfi syahrin, daripada 1000 bulan, bukan 1000 malam, 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita angkakan dalam bentuk tahun, kalau nggak salah sekitar 83 tahun. Jadi tak ibadat si malam malam qadar yang lebih gede daripada tak ibadat 80 tahun sekian. 1000 bulan ke 80 tahun sekian. Secara adat kan tanya hanya bisa umur 80 tahun. Minim ya standar 60. Nyampi 60 tak ibadat dari umur balik emang belah, kurang belah. Kadang-kadang taruhlah paling 40 tahun. Nabi umur panjang kan. Tetapi bila terempuk malam qadar, tak ibadat malam tersebut, yang lebih hebat tak ibadat 80 itu. Makanya tak pegah dari awal, ya semangat harus pasang selalu, harus selalu fit, harus selalu full, terutama dalam aktivitas Ramadan, tarawih, lagi malam-malam biasa, lagi malam awal, terus tahadiri. Sampai habis. Dan menanku ibadat-ibadat yang lain. Artinya harus kita gapai. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan akan diberi ganjaran pahala bila ada punya malam qadar, namun ada juga ulama mengatakan ada handa punya malam qadar, yang penting naik ibadat di sini itu tetap khairun min alfi syahrin.